Di kota ini, waktu tidak bergerak lurus. Ia bercabang. Satu bagian hidup di abad ke-19, dengan tram tua, bangunan kolonial, dan ritme yang lambat. Satu bagian lainnya melompat ke abad 21, startup, teknologi, dan gedung kaca yang tumbuh cepat. Inilah Kolkata, India. Kota yang menolak memilih masa. Kolkata terletak di tepi Sungai Hooghly, cabang utama Sungai Gangga yang mengalir ke arah timur India. Sekilas dari udara, kota ini terlihat padat dan berlapis-lapis. Gang sempit seperti urat nadi, gedung kolonial besar seperti organ tua yang masih berfungsi, dan wilayah modern yang membentang rapi seperti pembuluh darah baru yang tumbuh cepat. Dulu, kota ini bernama Kalkuta. Inggris memilihnya sebagai ibu kota India Britania dari tahun 1772 hingga 1911. Menjadikannya pusat intelektual, politik, dan administrasi terbesar di Asia Selatan. Selama 100 tahun lebih, kota ini adalah panggung diplomasi, perdagangan internasional, dan ide-ide revolusioner. Hari ini, banyak kota di dunia hanya menyisakan jejak kolonial sebagai fasad. Di Kolkata, jejak itu adalah sistem yang masih dipakai. Kantor pos kolonial masih menjadi pusat surat menyurat terbesar. Gedung pengadilan era Victoria masih digunakan untuk sidang. Jalanan bata dan jembatan besi masih dilalui ribuan orang. Tram tua, ikon kota masih punya rute aktif, dan semua itu berfungsi, bukan sekadar dekorasi. Namun yang membuat Kolkata berbeda adalah keengganannya mengganti masa lalu dengan masa kini. Kolkata tidak menolak modernisasi, tapi ia menempatkan modernisasi dalam ruang baru, bukan di atas warisan lama. Tidak banyak kota yang mempertahankan kolonialisme sebagai bagian dari rutinitas modern. Di Kolkata, gedung-gedung kolonial tidak dibersihkan menjadi putih mengkilap, tetapi dibiarkan dengan cat terkelupas, jendela besar dari kayu tua, kipas langit-langit berputar pelan, dan karat besi yang muncul di pinggir pagar. Semua ini membuat kota terasa seperti ruang sejarah yang masih berdenyut. Di distrik BBD Park, Anda bisa melihat pegawai negeri membawa dokumen tebal masuk ke gedung tua dengan gaya arsitektur neoklasik. Di dalamnya, sistem administrasi India modern bekerja di bawah langit-langit kolonial yang dibangun untuk Imperium Inggris. Ada ironi yang menarik. Sistem birokrasi modern beroperasi dalam bangunan yang didesain untuk kekaisaran abad ke-19. Di banyak kota, tram hanyalah kenangan. Di Kolkata, tram adalah kendaraan publik yang masih bertahan, menyusuri jalur yang kadang diselimuti dedaunan pohon besar. Suara gesekannya khas, pelan, seret, sedikit menggerutu, seperti mesin tua yang tetap bekerja meski usia memaksa. Ketika bergerak lewat persimpangan, Anda akan melihat kontras ekstrim. Tram berkecepatan 10 km per jam, sementara bus modern dan motor berseliweran di kiri dan kanan. Disinilah paradoks kota ini terlihat paling jelas. Kolkata berjalan dengan dua kecepatan sekaligus. Kolkata adalah kota di mana diskusi adalah olahraga harian. Di kedai teh kecil yang disebut ada, orang-orang berkumpul. Mahasiswa, pekerja kantoran, seniman, pensiunan, dan siapapun yang ingin berbagi pandangan. Topiknya bukan ringan. Politik, krisis global, teori ekonomi, puisi Tagore, film, perubahan iklim, bahkan gosip lokal. Semua melebur dalam satu ruang. Pemandangan ini adalah napas kota. Karena bagi warga Kolkata, kota ini bukan hanya ruang fisik,
tetapi ruang berpikir. Sekitar 20 km dari jantung kota kolonial, terbentang New Town, wilayah rapi dengan tata kota yang terencana. Jalan lebar, gedung kaca modern, coworking space, pusat startup teknologi, dan perusahaan multinasional berbaris seperti dunia lain. Di sini ritme cepat, elektronik, bersih, dan sangat modern. Di jalanan Anda bisa melihat bus listrik, sepeda listrik sewaan, hingga layanan mobil otomatis. Kawasan ini memperlihatkan bahwa Kolkata tidak menolak perubahan. Ia hanya memilih untuk menempatkan masa depan di ruang yang tidak mengusik masa lalu. Kolkata juga memiliki sisi spiritual yang sangat kuat, tetapi tidak dieksploitasi sebagai destinasi wisata besar seperti kota-kota lain di India. Di kuil Kali, para peziarah datang dengan ketulusan, membawa bunga marigold, dupa, dan doa yang tidak dipertontonkan. Di sekitar kuil, pedagang dan warga berbagi ruang dalam harmoni yang sederhana. Spiritualitas di Kolkata bukan tontonan, tapi bagian dari kehidupan. Ketika Anda masuk ke pasar tua seperti College Street atau Newmarket, waktu terasa berhenti. Rak kayu, kipas angin tua, bau kertas, tinta, rempah, dan keringat bercampur menjadi atmosfer yang tak tergantikan. Pedagang buku mengenali tiap pelanggan tetap. Beberapa buku dijual murah, beberapa lain adalah edisi langka yang tidak ditemukan di tempat lain. Pasar-pasar ini adalah museum hidup, tanpa label, tanpa kurator, tanpa katalog digital. Kolkata berdiri sebagai pengingat bahwa waktu tidak harus linear. Tidak semua kota harus memilih menjadi modern atau menjadi tradisional. Di Kolkata, masa lalu tidak dibekukan menjadi monumen. Ia tetap bekerja, tetap berfungsi, tetap menjadi bagian dari denyut harian. Sementara masa kini dan masa depan diberi ruang tumbuh tanpa menghancurkan. Fondasi sejarah kota ini memelihara kontradiksi sebagai kekuatan. Ia menerima kecepatan dan kelambatan. Ia menerima kemajuan dan kenangan. Ia menerima suara gesekan truk dan bunyi pintu otomatis gedung startup Kolkata. Tidak hanya hidup dalam dua waktu. Kolkata membuktikan bahwa dua waktu dapat hidup dalam satu kota tanpa saling menelan. Dan di era ketika kota-kota dunia berlomba menjadi seragam, Kolkata memilih jalannya sendiri. Jalan yang penuh tekstur, penuh memori, penuh jiwa,